Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi Mereka Makan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terlalu sering mendengarkan firman Tuhan yang mengisahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini ditulis oleh keempat penulis Injil Suci. Jadi, bukan hanya ditulis oleh Markus. Awal dari kisah penggandaan roti ini adalah situasi konkret dalam pelayanan Yesus bersama para muridnya. Sebegitu asiknya orang-orang itu mendengarkan Yesus, tak terasa waktu berjalan cepat dan hari menjadi gelap dan malam segera menjelang datang. Lalu Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk memikirkan bagaimana orang-orang yang seharian telah mengikuti mereka itu mendapatkan makanan untuk mengatasi rasa lapar mereka. Bahkan ketika para murid terkesan melepas tanggung jawab dengan mengusulkan supaya Yesus menyuruh mereka pulang ke rumah mereka, Dia menjawab bahwa para muridlah yang harus memberi makan bagi mereka. Para murid pasti saja keberatan. Uang 200 dinar yang ada pada mereka tidak akan cukup untuk mengenyangkan 5.000-an orang. Mendengar jawaban muridnya, Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang saat ini mereka punya. Saudara-saudari terkasih, setelah para murid berusaha mencari di antara para pendengar Yesus, mereka memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dari apa yang ada pada mereka itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Dia memecah-mecahkan roti itu untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Para murid membagikan roti dan ikan itu untuk mereka semua. Menarik bahwa berkat yang diberikan untuk roti dan ikan itu sanggup mengenyangkan semua mereka. Menariknya lagi, roti dan ikan itu tidak hanya cukup, melainkan bersisa. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian Matius menambahkan catatannya. Matius bab 14 ayat 21b. Sebuah pemandangan yang tentu saja mengagumkan. Namun keempat penginjil tidak memberikan apa yang menjadi kesan pendengar atau para murid. Boleh jadi mereka peserta dari penggandaan roti maupun penginjil sendiri kehabisan kata untuk menunjukkan kekaguman mereka atas kemurahan Tuhan yang sanggup memberikan kebahagiaan dari sedikit yang mereka miliki, 5 roti dan 2 ikan itu.
Saudara-saudari terkasih, awalnya Tuhan Yesus meminta agar para murid-Nya lah yang harus memberi mereka makan, bukan Tuhan Yesus. Apakah yang begitu tanggung jawab mereka tidak berlaku lagi? Sesungguhnya tidak. Tuhan masih meminta partisipasi mereka untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Para murid melakukan perintah Tuhan Yesus itu, dan hasilnya ternyata hanya 5 roti dan 2 ikan yang mereka dapatkan. Tetapi usaha mereka itu dihargai oleh Tuhan Yesus daripada mereka hanya mengeluh atau tidak bertindak apa-apa. Tuhan Yesus lalu menggandakan apa yang ada pada mereka, dan hal itu menjadi mujizat penggandaan roti dan dapat menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Pengalaman para murid itu sesungguhnya menjadi bagian dari pengalaman kita yang mudah putus asa dan tidak mau berusaha, serta hanya mengeluh jika menghadapi suatu persoalan dalam hidup ini. Mengeluh tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Setiap orang tentu memiliki sesuatu yang dapat diandalkannya untuk menghadapi suatu persoalan dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Namun yang salah, biasanya orang tidak melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Fakta menunjukkan dalam keterpurukan dan ketika menemui jalan buntu, barulah kita mencari Tuhan dan meminta pertolongannya. Tuhan hanya sebagai nomor terakhir yang kita andalkan ketika persoalan menghampiri kita. Orang baru berdoa dan berseru kepada Tuhan ketika semuanya sudah terlambat dan terasa menyesakkan. Saudara-saudari terkasih, ketika hari menjelang malam mau menunjukkan situasi yang kritis untuk mengatasi persoalan bagaimana harus memberi makan orang sebanyak ini, dalam situasi sudah mepet karena diserbu gelapnya malam dan perut yang keroncongan, para murid justru panik dan meminta supaya Tuhan Yesus membuat keputusan yang ada dalam pikiran mereka supaya masalahnya cepat selesai. Mereka dibubarkan dan dipulangkan saja. Logis dan masuk akal memang, tapi Tuhan menghendaki hal itu tidak terjadi. Makanya beliau bersabda, "Kamu harus memberi mereka makan." Dalam situasi panik itu, mereka bukannya bertindak, melainkan mengeluh karena mereka tidak berdaya dan tidak sanggup mengatasi persoalan tersebut. Maka Tuhan minta mereka mengumpulkan yang masih tersisa yang mereka punya untuk diberkati. Tuhan mau mengingatkan kita untuk bertanggung jawab atas persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dan bukan lari dari kenyataan. Apa yang kita punya, persembahkanlah itu kepada Tuhan untuk diberkati, agar juga menghasilkan berkat yang luar biasa untuk kebaikan dan kebahagiaan orang banyak. Kita memiliki tanggung jawab atas keselamatan
dan kesejahteraan orang yang membutuhkan kita. Apakah aku sudah melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sering tidak melibatkan Engkau dalam menjalani hidup ini. Bantulah kami untuk mengandalkan Engkau dan bersamamu mengusahakan kebaikan bagi sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.